Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah paket belanjaan saya waktu 10-10 kemarin ya. Nih ada tanggalnya 10 Oktober di Lazada. Manfaatin bonus dadakannya yang saya cuma ngumpulin sekitar 200 ribuan. Ya, ini adalah sebuah smartphone dengan baterai terbesar di level atau di kisaran angka 2 jutaan ya. Dan di sini kamu lihat ada smartphone yang lagi saya review, Infinix Zero 10 Pro. Itu karena masih satu grup sama smartphone yang saya beli ini. Sama Transsion Holdings ya, si holding company-nya atau induk perusahaannya. Dan itu sama juga sama yang punyanya itel. 3 brand yang cukup terjangkau. Saya jadinya rada bingung sebetulnya. 3 brand ini nanti bunuh-bunuhan apa tabrak-tabrakan nggak ya? Karena beberapa speknya rada mirip juga. Walaupun kelihatannya yang bakal difokusin buat di offline itu Infinix. Yang ini kayaknya buat online dan offline sih, tapi bakal lebih fokus ke online kayaknya. Meskipun memang di level harga yang mirip-mirip, si Tecno ini sudah berani nih bekerja sama dengan Manchester City. Jadi ya pasti biaya marketingnya juga lebih tinggi kan. Dan ini adalah Tecno Pova 2. Bener nggak sih bacanya? Yang punya baterai 7000 mAh, prosesornya Snapdragon, hampir saja. Prosesornya MediaTek Helio G85, RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB, yang warna silver ya, ini warna polar silver, satu lagi warna hitam. Dan ini, oke. Spek lengkapnya di sini nih, highlight speknya ya, ini benar tuh, 7000 mAh, 18 watt flash charge, layarnya 6,9 inci, 180 Hz touch sampling rate ya, berarti si refresh rate-nya sekitar 90 Hz. Full HD+, resolusinya dot in display, artinya sudah pakai punch hole, Helio G85, dan quad kamera di sisi belakang ya, 48 megapiksel. Sisi depannya 8 megapiksel saja, oke. Kemudian resolusi layarnya Full HD+, betul, OTG support dia, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, FM, G-sensor, ambient light sensor, proximity sensor, fingerprint sensor, elektronik kompasnya elektronik, dan baterainya 7000 mAh. Oke, kita langsung buka saja ya buat lihat apa sih isi di dalam paket penjualan Tecno Pova 2 ini. Oke, habis ya. Jadi ini kelengkapan di dalam paket penjualnya lengkap sekali. Ada charger, kabel data, headset juga, softcase. Nah, kalau layarnya nggak tahu sudah pakai anti-gores atau belum, nanti kita lihat. Atau malah belum dipasang. Oh iya, belum dipasang anti-goresnya. Lengkap ya, tapi seperti biasa saya prefer ini udah dipasangin sih, karena masangin anti gores yang tipenya mika plastik tipis seperti ini susah, serius. Kecuali yang wet installation ya. Kemudian di sini kita lihat ada kartu garansi Tecno, PT Yifang Cargo Mutiara Elektronik, 3 Raksa Tangerang ya produsennya. Dan service centernya itu pakai Calcare, sama dengan Infinix ya. Di Jakarta di Roximas, Bandung di Garuda, Andir. Oke, ada beberapa kota lain lagi di situ. Lalu ini adalah user manual. Kemudian ini adalah garansinya, bukan garansi, ini apa? Penjelasan garansinya. Jadi garansinya tuh 13 bulan ya, 12 plus 1. Mantap juga. Kemudian kita lihat headsetnya. Ini, handphonenya ada jack audionya deng. Jadi headsetnya tipenya Buds ya, bukan IM. Nih. Penampakan seperti itu, bukan IM, ini kayak half in ear gitu, dan berkabel dengan colokan 3,5 mm. Kemudian ini adalah kabel datanya atau kabel chargingnya, sudah USB Type-C dan punya aksen warna orange ya. Oke, dan ini dia kabel chargernya, alhamdulillah sudah support juga 18 watt maksimal, 5 volt 2,4 ampere atau 7,5 volt 2,4 ampere. Ini rada beda sih si voltase sama ampernya ya dibandingkan yang lain. Biasanya kan 9 volt 2 ampere buat yang 18 watt. Dan ini SIM tray ejectornya, bentuknya seperti pembuka kaleng kornet seperti biasa. Dan ini dia softcase-nya. Seperti biasa tercetak logo Manchester City di situ. Siapa yang di sini Citizen? Harus beli Tecno dong ya. Ya kalau misalkan memang budgetnya 2 juta dan butuhnya baterai, kenapa tidak kan? Ini baterainya 7000 mAh, besar banget. Smartphone lain yang pakai 7000 mAh itu adanya di Samsung, Galaxy M62 sama M51. M51 sekarang harganya sekitar 3,9 jutaan ke atas.
M62 masih di 4, ya. Terakhir ada perdana AM3 Uridu khusus bundling 4G Plus dan dapat kuota 72 GB hanya 25.000 per bulan. Oke, jadi sebetulnya harus isi ulang terus ya tiap bulan buat dapat total 72 GB. Dan ini penampakan dari back cover Tecno Pova 2. Selalu punya aksen garis lurus di tengah gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh kayak mobil balap. Mantap sih penampakannya, walaupun sedikit rame ya. Kamera belakangnya ada 4. Kalau kelihatan kayak 3 nih, sebetulnya di sebelah sini ada 1 lagi. Silahkan dilihat lebih seksama lagi, kameranya 4. Ya, 3 yang pakai bulatan, 1 yang tidak pakai bulatan, dan LED flashnya ada 4. Kamera utamanya resolusinya 48 megapiksel, mantap. Dan ini finishingnya matte. Saya sih bakal pede buat pakai smartphone ini tanpa casing, karena tidak mudah kotor. Ini finishingnya matte dan punya pattern gitu ya. Jadi patternnya tuh kayak sidik jari, dan itu bikin tidak mudah kotor pastinya. Warna silver. Dan di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, kemudian tombol volume up, volume down, volume rocker ya. Kemudian di sisi atas tidak ada apa-apa, sangat disayangkan, berarti tidak punya mikrofon kedua buat noise cancellation ya, buat yang suka teleponan, biasanya itu berguna. Dan ini SIM tray-nya, kita akan buka. Tereng teng teng. Nih, mantap juga nih, udah 128 GB, storage internalnya masih ada slot microSD dedicated, dan dual SIM card nano slot ya. Oke, sisi kiri itu aja. Dan sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan juga jack audio 3,5 mm. Pertanyaannya, di manakah posisi loudspeaker-nya? Berarti pakai earpiece yang depan ini ya, loudspeaker-nya satu saja. Kemungkinan tidak akan terlalu kenceng, tapi buat yang pakainya buat main game, harusnya sih bisa pakai earphone ya, atau pakai TWS Bluetooth earphone, kalau nggak yang berkabel. Tapi ya tetap disayangkan sih, kalau buat yang nonton gitu, tiba-tiba lagi iseng nonton YouTube, loudspeakernya ini doang. Biasanya sih tidak sebagus loudspeaker yang ada di posisi bawah ya, karena itu sebagai earpiece juga. Tapi nanti aja di video review kita bahas soal multimedianya. Sekarang kita akan lihat dulu software dan juga storage-nya ya. Oke, itu dia jinglenya. HiOS, nama OS-nya, dan kelihatannya rada silau di kamera. Kita akan setup dulu sebentar. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Wallpaper-nya seperti ini bawaannya. Ini ada application drawer ya, mirip-mirip lah sama XOS tampilannya, termasuk juga bloatware-nya. Boomplay, LH Games, kemudian etalase apps 3, MVI Call 4, Milov 5, Palm Store 6, kemudian T-Gravity 7, WeLive 8, WeZone 9, WPS Office 10 lah kurang lebih ya bloatware-nya. Dan dengan bloatware sebanyak itu, kira-kira storage 128 GB-nya terpakai berapa banyak? Terpakai 15,25 GB. Oke, di sini rada silau nih. Kita akan turunkan sedikit. Layarnya IPS, tenang aja, jadi nggak akan flicker kalau di kamera. Dan ya, free storage-nya 113 GB ya, kepakai 15, berapa tadi? GB. 15,25. Kemudian kita akan lihat sedikit kameranya. Modenya langsung muncul, lengkap. AI Cam, sama juga kayak XOS-nya Infinix. Istilah buat kameranya itu AI Cam. Kemudian ada short video, video, beauty, portrait, super night, ada slow motion, ultra HD, AR shot, panorama, documents, dan time lapse. Untuk video, kamera depan itu Full HD, 2K ya. Iya, ini Infinix style banget nih, sampai 2K, bukan 4K. Tapi tidak bisa pilih frame rate. Kalau kamera depan, 2K juga maksimal. Oke lah, mantap. Di atas Full HD ya. Dan di situ kita lihat ada Ultra Steady Mode-nya juga. Nanti kita cek seperti apa hasilnya di video review tentu saja ya. Kalau di sini kita lihat menu-menunya aja, sama fitur-fiturnya. Yang Pro. Kok nggak ada Pro? Wow, selengkap ini menunya, tapi tidak ada Pro sepertinya. Short video. Adanya Ultra HD doang.
Ultra HD itu buat nyalain 48 megapikselsnya. Lensa lainnya ada makro, kemudian ada zoom 2 kali. Tidak ada ultra wide berarti ya. Jadi lensanya tuh portrait, makro, lensa utama, satu lagi lensa apa ya? Lensa AI kayaknya. Ini stylenya transient holding banget nih, ada lensa AI segala, tapi tidak ada lensa ultra wide. Jadi silakan dipikirkan baik-baik ya, buat yang memang butuh smartphone dengan baterai besar, tapi ini kameranya tidak ada lensa ultra wide. Nah, buat selfie, biasanya sih ini punya flash sisi depan. Nih, tuh ada satu ya, nggak dua kali ini. Yang belakang ada 4. Terang banget kalau buat jadi center. Sip, itu dia Tecno Pova 2, Helio G85, RAM 6GB, storage 128GB, kemudian baterainya 7000 mAh, layarnya 90Hz, Full HD+, 6,9 inci, besar ya. Buat nonton atau gaming harusnya oke, tapi ingat loudspeakernya hanya ada ini, pakai earpiece-nya ya. Kemudian juga harga ya. Ini saya cek di Lazada kemarin, termasuk di berbagai marketplace lain sih, banyak yang jual di 2,35 juta, 2.349.000 sih tepatnya. Kebetulan saya pakai diskon dadakan kemarin 220.000 kalau nggak salah. Jadi ya habisnya itu 2.130.000. Dapat smartphone dengan Helio G85 yang harusnya sih kuat buat gaming ya. Tapi mungkin dikasih layar Full HD+, kita lihat nanti performanya apakah tetap smooth. Yang jelas ini baterainya badak banget, 7000 mAh. Nah, buat ojol mungkin bisa direkomendasikan, tapi harus dites dulu nih kemampuan GPS-nya ya. Gitu aja mungkin unboxing-nya, tunggu video reviewnya. Boleh kalau mau subscribe dari sekarang, biar nggak ketinggalan video reviewnya nanti. Ini menarik nih, karena dari sekian banyak smartphone yang bisa saya beli di 10-10 kemarin, akhirnya saya jatuhkan pilihan ke ini saja, dibandingkan yang lain, karena yang lain udah banyak dibahas kayaknya ya. Sama ya gitu-gitu aja sih smartphone zaman sekarang. Ini menarik karena Helio G85 sama baterai 7000 mAh sih. Buat saya itu menarik banget di level harga 2,3 jutaan. Tunggu aja reviewnya ya. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini videonya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.